Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimi dengan NIM 0440710116. Baik, pada video ini saya akan melakukan laporan praktek tugas 1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode MSIM 4203 pada saya melakukannya di Microsoft Word. Langsung saja saya membuat laporan praktikum tugas saya. Di sini saya tidak melakukan tugasnya itu dengan mengetik nomor 1, nomor 2 sampai selesai, tapi di sini saya melakukan laporan proses saya membuatnya kemarin. Karena jika saya mengetik dari awal sampai akhir proses pembuatannya, videonya bisa panjang, lebih kurang 1 jam. Jadi saya hanya istilahnya memberi laporan. Langsung saja soal nomor 1. Buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Nah, ini jawaban saya. Ini saya ambilnya kemarin dari 5 referensi atau daftar pustaka di internet. Kemudian saya rangkum selengkap-lengkap mungkin hingga menghasilkan jawaban saya nomor 1 bagian A. Jika saya lakukan pengeditan dengan spasi 1,5, kemarin caranya seperti ini. Paragraf, kemudian ini dia 1,5 dengan seperti perintah soal, yaitu spasinya 1,5. Kemudian jawabannya itu seperti ini. Lebih kurang saya rasa cukup lengkap. Fungsi algoritma dalam dunia pemrograman, yang diperhatikan algoritma dalam buat algoritma di dunia pemrograman, jenis-jenis algoritma dalam dunia pemrograman, syarat algoritma, dan contoh-contoh algoritma dalam dunia pemrograman, contoh algoritma di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memasak telur, siapkan bahan-bahan mulai dari telur ayam mentah sampai outputnya itu telur yang telah siap. Jadi dapat disimpulkan kalau algoritma itu istilahnya langkah-langkah proses pembuatan dari awal hingga akhir. Kemudian ini referensinya, 5 referensi lebih kurang. Ini saya rangkum lagi sehingga jawabannya. Kemudian bagian B, sejarah Java dari awal hingga akhir serta 2 software yang dibuat oleh Java. Ini dia sejarah perkembangan bahasa pemrograman Java. Java diciptakan oleh James Gosling. Kemudian sejarahnya itu diawali pada tahun 1995-1992 lah. Tapi di sini pertama kalinya kalau di Google itu seperti ini. Sampai JDK sampai sekarang itu 2017 sampai sekarang. Ini dia. Dan 2 software yang dibuat oleh bahasa pemrograman Java, yaitu IDE yang dipakai oleh Java itu sendiri seperti NetBeans dan Eclipse, 2 contohnya ya. Referensinya dari ini. Kemudian membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode, di mana gaji golongan, gaji A yaitu 5 juta, B 6.500.000 dan C 9.500.000. Jika karyawan lemburnya sejam 30% dari gaji pokok, 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, sampai 5 lebih kurang ya. Lebih kurang sama dengan 5 jam. Gitu ya sih. Lemburnya 38%. Nah, cara membuat flowchartnya itu ini hasil flowchart yang saya buat kemarin. Saya buatnya di Word. Di sini di insert, kemudian save paste. Saya pilih yang untuk
mulainya itu saya kemarin memakai yang ini, kemudian yang segi 6 ini saya memakainya kemarin itu yang ini, kemudian yang jajar genjang apa namanya ini, saya pakainya yang ini, kemudian saya isi dalamnya kata. Kemudian yang untuk ketupat apalah namanya ini, saya ambilnya ini kemarin segi panjang, segi 4, segi panjang apa namanya, itu saya ambilnya dari sini kemarin. Yang ini sama dengan yang ini saya copy paste, dan yang ini saya copy paste dari atas. Kemudian saya isi deklarasinya, yaitu golongan karyawan dan jumlah jam lembur kerja, input, kemudian masukkan golongan gaji, masukkan jumlah jam. Jika A, B, C maksudnya jika golongan A maka gajinya segini, jika golongan B maka gajinya segini, dan jika lemburnya itu 1 jam berapa dan dari berapa gaji pokok, jika lembur 2 jam. Kemudian hitunglah penghasilan menggunakan persegi panjang. Hitung penghasilan yaitu gaji golongan yang ABC tadi ditambah dari gaji lembur, maka itulah dia outputnya, penghasilan. Selesai. Kemudian untuk pseudocode, yaitu kelasnya menghitung jumlah penghasilan karyawan, mulai deklarasikan jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya itu 9.500.000, jika jam lemburnya itu 1 jam maka persentasenya 30%, jika dari gaji pokok ya 30% dari gaji pokok, jika lemburnya 2 jam maka 32% dari gaji pokok, dan yang terakhir sampai ini lebih kurang sama dengan, jika lemburnya lebih kurang sama dengan 5 maka persentasenya 38% dari gaji pokok. Perhitungan penghasilan, hitung gaji lembur, yaitu persentase lembur 38% per 100, 38 per 100 dikali gaji pokok dikali jam lembur. Kemudian menghitung jumlah penghasilan, maka gaji pokok, gaji golongan ditambah gaji lembur. Nah, menampilkan hasil selesai. Referensi nomor 2 itu dari BMP MSIM 4203, algoritma dan pemrograman. Baik, hanya itu saja laporan tugas praktikum 1. Saya atas kekurangannya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.